wal mazmum al huznu ala fawatil mahbub min umurid dunya. Bermula yang dicela kesedihan atas kehilangan atau keluputan yang dicintai dari perkara-perkara dunia. Nah, keingatan bahari sugih benar bahari kaya raya dulu, wah ini miskin, sedih hati. Nah, ini kesedihan yang dicela, kesedihan yang dicela. Dahulu lagi tenaga masih kuat, macam-macam bisa dilakukan perkara-perkara duniawi. Sekarang sudah usia tua, kada bisa lagi melakukan hal-hal itu, sakit hati, sedih. Nah, ini kesedihan yang dicela, kesedihan yang dicela. Wa fil khabar tersebut dalam hadis, man asbaha hazinan 'ala dunya asbaha sakhitan 'ala rabbih. Orang yang sedih karena urusan dunia, maka orang itu berarti benci dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berbalikan lawan yang tadi. Kalau orang yang hatinya sedih karena kelakuan-kelakuan yang lalu, karena kejahatan-kejahatan yang lalu, sedih hatinya, itu hati yang dicintai Allah. Kalau kesedihannya karena dahulu kala banyak mempunyai kelebihan-kelebihan dunia, sekarang jadi miskin, lalu dia sedih, itu kesedihan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hazina ala fawatil mahbub min umurid din walam yanhad ila idraki ma fat fahuwa minal magrurin. Kaman hazina ala tarkis salah walam yanhad ila qada'iha wa ala fi'lil ma'siyah walam yanhad ila taubah. Barang siapa yang sedih tadi atas keluputan yang disukai dari perkara agama, sedih dahulu banyak kada sembahyang nih, tapi kada bangkit untuk memperdapati yang keluputan itu. Nah, maka orang ini adalah magrurin, orang yang tertipu. Tertipu, sedih bahari banyak mencuri ampun orang, sedih hati dahulu banyak mengambil ampun orang, memintari orang, sedih hati, tapi kada bangkit untuk mencari halal. Nah, kada bangkit untuk meminta ridha kepada orang itu, kada bangkit kepada mengembalikan barang itu. Sedihnya aja ada, bangkitnya kada ada. Nah, itu orang tertipu. Nah, dikiranya dengan sedih itu sudah jadi baik, dikiranya dengan sedih hati sudah jadi orang baik. Nah, ini tertipu. Sama halnya orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu banyak hadis-hadis yang memuliakannya. Orang menuntut ilmu dapat pahala sekian, menuntut ilmu kekasih Allah, macam-macam. Lalu ini merasa cukup dengan menuntut ilmu, kada bangkit untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, maka dia orang yang tertipu. Maka dia orang yang tertipu. Sama ini, sedih kelakuan yang dahulu, tapi kada berubah. Kada berubah. Sedihnya aja ada, perubahannya kada ada. Nah, itu tertipu. Kaman hazina ala tarkis salah walam yanhad ila qada'iha. Seperti orang yang sedih dahulu banyak, dahulu sering kada sembahyang. Nah, sedih hati dahulu kada sembahyang banyak, tapi kada bangkit untuk mengqadha. Mestinya kalau sedih itu dahulu banyak kada sembahyang, mestinya bangkit, dibayar, diqadha. Nah, gunakan waktu ada untuk mengqadha sembahyang berapa kali ke sehari. Nah, dikadai sembahyang, dibayar sembahyang. Ini tanda kesedihan yang benar.
Kalau hanya sedih dahulu kada sembahyang, tapi kada ada bangkit untuk mengkabainya, itu adalah kesedihan yang tertipu ngarannya. Wa ala fi'lil ma'siyat, sedih banyak dahulu berbuat maksiat, walam yanhad ila taubah, tapi kada bangkit kepada tobat. Sedihnya aja dahulu kelakuan nakal, dulu kelakuan banyak kada baik, tapi kada mau tobat. Nah ini kesedihannya kesedihan yang tertipu, walaupun kesedihannya baik, cuma karena kada ada bangkitnya kepada memperbaiki keadaan, maka jadi itu tertipu ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tara katsiran minan nas indama yasma'u maw'izatan minal wa'iz tasqubu dumu'uhum thumma ba'da ruju'ihim ila buyutihim ma ta'assarat fi qulubihim wa lam yanhadu ila islahi halihim min idraki ma fat wa taubati amma salaf fahumul maghrurun li'annahum yazunnun anna buka'ahum yakfihim an dzalik. Engkau lihat kebanyakan manusia ketika mendengari satu mau'izah, ketika mendengari satu ceramah dari penceramah, tasqubu dumu'uhum, mencucur air mata mereka. Itu banyak kalau tuh. Kadang-kadang si penceramah ini orangnya ahli menangiskan orang sama sejutan. Kemudian sesudah balik ke rumah, kembali ke rumah, mata assarat fi qulubihim, tidak berbekas itu nasihat dalam hati mereka. Balik ke rumah, kawaan pulang. Di jalan dengan kawan pun sampai ke rumah lagi. Mata assarat fi qulubihim. Walam yanhadu ila islahi halihim, dan tidak bangkit kepada memperbaiki keadaan, daripada memperdapati yang telah luput dan tobat dari dosa yang telah lalu. Nah mereka itulah yang tertipu, yang mana mereka menyangka bahwa tangisan mereka waktu di majelis itu sudah mencukupkan akan mereka. Nah ini tertipu. Dikira dengan menangis keingatan masa lalu kelakuan itu sudah cukup. Padahal nang bujur itu adalah menangis itu baik, tapi asal diiringi dengan kebangkitan untuk memperbaiki keadaan, merubah keadaan daripada yang dahulu yang banyak menentang, melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Falhuznul mahmudus sadiq huwa inkibadul qalbi ala fawati mahbubin min umurid din ma'an nuhudi ila idraki ma fata min qada'il wajibatil matrukat wa taubatin nasuha wa raddil mazalim ila ahliha wa tahsili ma hadara minha. Bermula sedih yang dipuji yang benar, tertekannya hati, sedihnya hati atas kehilangan taat pada masa lampau, disertai dengan kebangkitan kepada memperdapati yang luput daripada mengqadha yang wajib yang ditinggalkan, tobat nasuha, mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya dan menghasilkan yang hadir daripadanya. Nah ini kesedihan yang bujur. Dalam pengajian umpamanya mendengar hadis Nabi tentang begitu beratnya orang yang melakukan riba. 1 dirham orang yang makan riba sama dengan 36 kali perzinahan. Maka orangnya ini ada riba, imma berhutang berbunga atau menghutang akan berbunga. Nah mendengar itu lalu sedih, sakit bana aku muka ini, 1 dirham haja riba sama dengan 36 kali berzina dosanya, sakit benar mendengar hadis Nabi nih. Nah begitu balik ke rumah lalu bangkit, selesaikan namanya riba-riba itu, namanya berhutang berbunga
diselesaikan. Nang mana mah hutang orang berbunga, ampihan kita berbunga hutang kita. Nah hutang sebujurnya aja lagi. Nah ini nang bujur ngarannya. Ini kesedihan hati nang terpuji lagi sadik yang bujur. Nah, jadi sedih diiringi dengan kebangkitan untuk memperbaiki keadaan. Itu nang bujur ngarannya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan adanya kesedihan hati kita untuk memperbaiki hal-hal yang kada baik di masa lalu, kesedihannya itu adalah sebenarnya sudah baik. Kesedihannya sudah terpuji, kesedihannya sudah menunjukkan hidupnya hati. Tetapi jangan sampai di situ mandak, jangan sampai di situ berhenti. Nah supaya kesedihan ini menjadi kesedihan yang bujur, nah tarusakan untuk memperbaiki keadaan. Sembahyang yang ditinggal dahulu dikadai, dibayari. Tanda ada etikat baik, sehari 5 waktu kah dikadai, bila juhur juga mengkada, asar juga mengkada. Tanda ada etikat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kesedihan seperti itu kesedihan yang bermanfaat, kesedihan yang terpuji dan benar.